ketika tes PCR ataupun antigen ini dihapuskan, tadi disampaikan Ibu, yang penting ini prokesnya harus memang betul-betul ditegakkan. Nah, ini sebetulnya hambatan apa yang membuat prokes ini sepertinya sulit sekali untuk dilaksanakan di masyarakat? Apakah juga minim contoh atau minim keteladanan dari pemerintah menurut Ibu? Ya, banyak faktor ya Mas ya. Yang pasti kalau keteladanan itu kewajiban pemerintah ya, harus menjadi contoh itu wajib lah. Ya, Rasulullah SAW juga dalam memimpin pada saat masa kepemimpinan beliau juga menjadi qudwah ya, menjadi contoh itu udah pasti harus menjadi contoh gitu ya. Walaupun nggak enak itu harus menjadi contoh itu udah pasti. Kemudian yang mungkin perlu terus dikuatkan itu adalah apa namanya, sosialisasi dan edukasi terus-menerus kepada masyarakat gitu ya, pentingnya prokes itu untuk apa, dan juga ketersediaan tools-nya untuk prokes ya. Masyarakat ini kan, saya nih kan masih reses nih Mas, ketika turun ke masyarakat ini, masyarakat itu juga daripada buat beli masker sama disinfektan, Bu, mendingan buat beli makan anak saya. Masih banyak yang berpikiran seperti itu. Nah, ini dulu kita sudah pernah mengusulkan ya, agar ketersediaan masker, ketersediaan apa namanya disinfektan ataupun apa yang diperlukan oleh masyarakat ya, at least masker lah ya, itu bisa didapatkan gitu ya dengan murah oleh masyarakat, dan bahkan kalau bisa gratis itu bagus gitu ya, menjadi tanggung jawab dari pemerintah menyediakan masker melalui puskesmas ya, khususnya di daerah-daerah itu kan masih yang jauh-jauh dari perkotaan itu cari masker juga susah gitu ya. Nah, atau masker kain yang memang dibekali gitu ya, yang bisa baik, yang bisa bagus untuk melindungi, walaupun masker kain saya nggak tahu persis ya hasil uji klinisnya seperti apa. Nah, jadi perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat ya, kemudian melakukan edukasi sesuai dengan kultur masing-masing masyarakat, Mas ya. Jadi kulturnya ini harus sesuai. Orang Jawa pendekatannya harus seperti apa, orang Sumatera pendekatannya seperti apa. Jangan seperti memaksakan gitu ya, tetapi membangun kesadaran. Nah, ini yang berbeda gitu ya. Membangun kesadaran ini kan orang insya Allah kalau sudah dibangun kesadarannya, kebersamaannya, makanya tadi saya garis bawahi partisipasi publik dalam mitigasi pandemi COVID-19 ini masih belum maksimal. Ya, karena masih berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Kadang-kadang satu kelembagaan dengan kelembagaan yang lain dari pemerintah itu juga beda kebijakan gitu ya. Sering kita melihat ada overlap kebijakan, beda kebijakan, ini yang sering membingungkan masyarakat. Jadi tetap kami berharap orientasi utama dari pemerintah adalah lindungi rakyat Indonesia. Selamatkan rakyat Indonesia. Satu nyawa, satu jiwa itu mahal harganya Mas, nggak tergantikan oleh apapun juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.